اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهة لإحياء وإعلاء دين الإسلام. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله mengikuti acara di pagi hari ini hingga akhir. Siap, nggih? Amin. Hadanallahu Allah wa iyyakum ila sabil rasyad wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, untuk acara selanjutnya merupakan seminar sesi 1 yang dalam hal ini akan dipandu Profesor Haji Asrul Yusuf MAG selaku moderator. Kepada beliau dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim ulama, para kiai, para tokoh yang tidak mungkin disebut satu-satu. Saya ini banyak ulama di belakang itu saya lihat. Banyak wali juga banyak di belakang. Wabil khusus yang terhormat yang kita muliakan Bapak Rektor YIN Kediri, Bapak Dr. Wahidul Anam, Bapak Profesor Dr. Haji Fauzan Saleh, Profesor Senior yang kita hormati, yang kita muliakan. Lalu ada Bapak Wakil Rektor, Bapak Muhaimin, Bapak Ahmad Subakir, kemudian ada Bapak Dekan, ada Senat Senior, Bapak Samsul, Bapak Ibu dosen semuanya yang kami hormati, dan serta adik-adik mahasiswa yang berbahagia. Ini kalau temanya Islam memang nggak terlalu menarik, sertanya nggak terlalu membludak. Yang terhormat para narasumber di pagi hari ini, Bapak Profesor Dr. Haji Andi Faisal Fakti dari UIN Jakarta, Bapak Profesor Dr. Haji Masdar Hilmi dari UIN Surabaya, Bapak Dr. Haji Jarod Wahyudi dari UIN Jogja, Bapak Dr. Muwafiqillah MPhil dari YIN Kediri. Ketiga beliau ini Montrealer, ya, istilahnya Prof. Fauzan Montrealer. Jadi geng Montreal. Montreal itu ada di Kanada, ada di universitas besarnya namanya McGill. Luar biasa. Ini sungguh kita ini serasa dihadiri oleh para narasumber internasional walaupun tinggal di Indonesia. Dan Pak Muwafiqillah ini juga penggemar Montreal. Jadi ini penggemarnya ini adalah para gangster. Gitu ya. Baik, saya tidak berpanjang-panjang karena waktu kita sangat terbatas. Sebab nanti masih ada sesi berikutnya.
Oleh karena itu, saya tidak akan berikan prolog. Saya kira langsung saja kami persilakan. Yang pertama, ini dulu, Prof. Andi, pembuka. Jadi Prof. Andi akan menyampaikan monggo segala hal. Saya kira nanti cerita-cerita Islamic Studies di McGill juga sangat penting di sana di Montreal itu, supaya kita semua memiliki wawasan sesungguhnya kajian keislaman internasional itu seperti apa, sehingga kita tidak menjadi kerdil, tidak rendah diri, dan akhirnya kita malas belajar Islam. Monggo Prof. Andi, kami persilakan. Terima kasih Mas Rodi Yusuf. Introduction yang baik ya. Gitu ya. Rektor yang pintar. Berapa lama ini? Kalau bisa panjang. 13 ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Ini sudah terdengar pakai ain ya. Nanti bisa baca kitab. Dan di sini banyak mahasiswa yang tidak bisa membedakan antara huruf ra dengan huruf dal ya. Saya hormati Pak Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Prodi Seprodi, para mahasiswa, para dosen, wabil khusus Pak ini Al-Mukarram dan Profesor Fauzan Saleh yang selalu saleh. Insya Allah itu syarat masuk surga itu saleh ya. Kalau nggak saleh nggak masuk. Ini nanti kita akan kumpul lagi di surga bersama, dan insya Allah ini adalah penghuni surga dan yang membukakan pintu untuk Pak Profesor Fauzan Saleh ya, insya Allah. Dan saya hormati kolega Profesor Masdar Helmi dan Dr. Jarod Wahyudi dan penggembira tadi tapi justru yang gembira itulah yang betul bisa menghibur ya. Kalau semuanya karena waktu singkat ya, bisa ditampilkan. Sebetulnya ada 30 slide, jadi kalau ini 1 menit bisa 30 menit. Belum introduction, belum lagi senyum-senyum ya. Oke, saya mencoba mengangkat topik seperti yang diajukan ya saya, karena ini sebuah rencananya ya makalah ya. Jadi kita disuruh berhutang untuk nanti suatu saat bisa menulis makalah, katanya akan diterbitkan, bisa nanti diwariskan kepada nanti makhluk-makhluk intelektual yang semangat membacanya ya. Oke, next ya. Saya melihat bahwa di sini ada realitas ya. Ya, karya ilmiah itu harus ada realitas yang biasa disebut dengan dasen yang perlu kita selesaikan. Makanya disebut dengan problem ya. Bisa juga pakai S, problems ya. Kalau ada makalah karya ilmiah tidak ada yang diselesaikan, buat apa ya. Tapi kita juga ada ancang-ancang mau kemana kita ya. Yang biasa disebut dengan dasolen atau biasa juga disebut dengan intended state of affairs ya. Ini kan filsafat ya, jadi ada istilah-istilah aneh ya. Oke, saya melihat bahwa umat Islam termasuk Indonesia agak tertidur pulas ya, kurang kreatif ya. Padahal saya pernah di Jepang, itu di Kyoto University tahun 2007 150 orang yang mendapatkan hadiah Nobel. Di dunia Islam itu baru 2, yaitu Abdus Salam dan juga satu Mahmud Yunus. Ini pun tentang Grameen Bank. Ya sebetulnya tidak ada yang baru dengan perbankan, kecuali
menarik kaum ibu-ibu untuk bisa aktif, tapi diberikan Nobel Prize. Ini padahal kita pernah menjuarai namanya ilmu pengetahuan. Ya, kita tertidur pulas, padahal ayat yang turun setelah al-alaq itu, ini saya suka ayat-ayat ini Pak Moderator ya. Dan ciri khas Islamic Studies memang ada ayatnya ya. Ayat yang pertama turun justru al-alaq, dan juga di situ bercerita tentang pentingnya kita belajar dari teks ya. Allamal insana bil qalam. Jadi tidak ada ilmu yang solid tanpa qalam ya, tanpa teks ya. Dan ini kita sangat produktif di era skolastisisme ya, terutama setelah Baitul Hikmah itu. Nah, kemudian ayat yang berikutnya itu kan tentang kalam, tentang pena. Nun wal qalami wa ma yasturun ya. Ketika kawan-kawan di IPN dulu kalau menutup acara itu, demi tinta dan demi pena dan apa yang ditorehkan oleh printer-printer Anda. Jangan biarkan printer itu termangu, terdiam. Buatlah printer itu bergemuruh di tengah malam setelah Anda tahajud. Tapi ingat, berpikir satu saat tentang ilmu pengetahuan itu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Kawan-kawan semuanya, Al-Quran belum dipahami ya. Bahkan banyak kita levelnya itu level masih memorizing. Kita tahu kalau taksonomi Bloom itu ada 6 tingkat cara berpikir. Ada cara berpikir rendah, ada cara berpikir tinggi. Yang rendah itu knowing. Nah, kita ini masih di bawah knowing, hafal atau baca tapi tidak tahu artinya. Jadi kita di bawah. Yang kedua itu sudah understanding, comprehending, bisa memahami. Dan kalau yang ketiga itu disebut dengan applying, sudah bisa mengamalkan untuk dirinya. Ini masih dianggap rendah, yang disebut dengan low order of thinking skills. Nah, kita masih di bawah, menghafal Quran, mudah-mudahan hafal, tapi tidak tahu artinya. Saya pernah ngetes ya calon doktor ya di tempat lain. Nah, itu tidak bisa menerjemahkan Al-Fatihah dengan baik. Ada yang bisa Al-Fatihah, kemudian saya pindah ke Suratul Falaq, sudah bingung ya. Untung ada Falaq, tapi ketika min syarrin naffatsati sudah bingung. Nah, ini persoalannya Islamic Studies ya yang kita alami sekarang ini. Padahal tingkat berpikir yang tinggi itu harus ada analyzing, ada synthesizing, bahkan kalau bisa menciptakan kreativitas. Karena Al-Quran, karena hadis, karena pandangan ulama, kita bisa menciptakan sesuatu yang baru. Riset ternyata juga tidak berkembang pesat. Ya, dulu kalau kita baca bagaimana Ibnu Sina, Indi Al-Farabi, Ibnu Bajjah, Rushd, ya, Al-Ghazali, luar biasa produktivitas mereka. Dan itu yang kami baca di McGill, yang kawan-kawan kami membaca McGill. McGill itu kita pelajari. Ya, guru kami memang banyak yang kurang tidak beragama, ya. Nah, tapi bisa baca Quran. Nah, kita sebaliknya, kita mungkin beragama, tapi kurang bisa membaca Quran. Padahal ya sebetulnya kita diminta untuk warattilil Quran tartila. Next. Baru intro ya. Saya pertanyaan utamanya ya, karena kalau kita menulis makalah sebetulnya itu hanya satu pertanyaan, Bapak Ibu ya. Tidak usah banyak-banyak. Yang minornya itu boleh banyak ya, sesuai dengan frame berpikir yang kita gunakan. Tapi intinya hanya satu, yaitu pertanyaan biasanya epistemologis, yaitu how ya. Nah, tentu tantangannya di sini adalah pertanyaannya bagaimana
kajian Islam ya menghadapi tantangan di era milenial dan media sosial. Nah tentu kemudian ada pertanyaan minor, ya apa sih Islamic Studies itu, kemudian apa tantangannya, lalu apa harapannya, seperti apa pengembangannya, apa tujuan pengembangannya. Jadi itu adalah ontologi, kemudian epistemologi, lalu aksiologi. Tentu diperlukan dengan metodologi. Kawan-kawan semuanya, tantangannya memang secara falsafati, ya. Ini siapa di moderatornya adalah di mana? Makhluk gaib, ya. Di mana? Oh ya, dia tidak komunikatif ya. Ini soal ideologi. Ini agak kena seriawan kita ini sekarang ini kapitalisme luar biasa pukulannya karena semuanya serba materi, diukur dengan materi semuanya, materialisme. Karena memang cara berpikir mereka itu yu'minuna bil madah, yu'minuna bil jasad, yu'minuna bil jismi, yu'minuna bil khawas, dan paling penting lagi yu'minuna bil furus. Itu memang prinsipnya. Makanya kapitalisme to create capital as much as possible. Dan tidak ada Tuhan. Kalau di kapitalisme masih ada pengakuan untuk private sphere, ranah privat. Tapi untuk ranah state, ranah pasar, ranah publik, no. Ya, bahkan ada the separation between church and state, atau masjid, nah, kalau kita dengan negara. Dan tentu sangat kuat liberalisme, ya, kebebasan berpikir. Memang berpikir itu penting sekali dan tidak ada orang yang dilarang, ditangkap, dipenjara gara-gara berpikir. Ada tulisan tentang sesuatu umpamanya, jangan ditangkap, buktikan dengan tulisan. Ya tentu individualisme memang kuat sekali, makanya mereka bisa maju. Tidak ada ketergantungan. Sekularisme tadi, pemisahan itu. Dan memang pragmatis, agar bisa bermanfaat. Ya, kan ada hadisnya juga, ya. Khairun nas anfa'uhum. Ini lulus semua nih, ya. A+. Ya. Yang kedua, sosialisme, ya. Lebih soft sedikit. Tapi kalau sudah komunisme, ya, komunisme itu no God, nggak ada Tuhan. Ya. Nggak ada yang namanya makhluk gaib. Sementara dalam Islam itu yu'minuna bil gaib, ya kan? Wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lumayan ada razak, ya, ada zakat sih. Tapi waladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qabl wa bil akhirah, ya, akhirat. Yuqinun itu, ya, perbedaan. Kalau Islam seperti itu model. Yu'minuna bil ghaib. Apalagi kalau surah Al-Baqarah 177, "Laisabir wa tuwallu wujuhakum qibala maghrib walakinna al-birra man amana billah wal yawmil akhir wa malaikatihi wal kitabi wan nabiyyin," dan seterusnya. Itulah prinsip. Kalau kita terjemahkan, studi Islam itu bukan orientalis dan bukan juga oksidentalis. Ya, ini tentu terjemahan bebas, ya, al-masyriq wal maghrib. Jadi bukan kita condong ke timur atau condong ke barat, tapi man amana billah, bahkan yaumil akhir, baru wal malaika, semua ini gaib. Wal kitab, ya, tentu ada teksnya tapi wahyunya tidak. Wa nabiyyin. Kemudian aqama shalah, ya, dan seterusnya. Nah, itu prinsip. Nah, kalau kita studi Islam,
Karena memang dasarnya yang goib-goib ini. Tantangan kita bagaimana yang goib ini bisa kita buktikan. Karena ternyata sekarang ini masih lumayan ada kabelnya. Tapi kita kalau ber-HP itu tidak ada kabel. Itu kok bisa tersambung? Ini juga bisa tersambung. Padahal itu kan tidak terlihat. Nah, di sini kita perlu isi sebetulnya. Ya, mereka ini menolak tadi yang tidak fisik, yang hanya menerima yang biologi. Ya, mada, benda, ya, jasad, biologi. Tapi sebetulnya berpikir ini kan sudah satu hal yang abstrak. Energi mereka akui. Saya kira di sinilah ya kita memang perlu menggali hal-hal seperti ini. Jangan bisnis as usual. Ya, kita tahu malaikat itu dari cahaya. Tidak ada yang tidak bercahaya. Semua. HP Anda bercahaya, televisi Anda bercahaya. Dan memang diciptakan dari power. Seakan dengan malaikat, energi. Ya. Kita melihat ya dalam Islam itu memang takwa. Kita ini makhluk langit dan harus kembali ke langit lagi. Caranya gimana? Ya harus dengan takwa. Takwa. Yang takwa itu 7 yang vertikal, 7 yang horizontal. Yang vertikal itu rukun iman plus sholat. Sholat terbagi 2, ada tahajud. Karena kita harus tidurnya memang kalau bisa sulusuhu, sepertiga malam aja tidurnya 4 jam. Tapi kita ya biasa tidurnya itu ya berjam-jam dan keluar putih-putih di sini terus pagi. Sampai bangun bingung apakah maghrib atau subuh. Ya. Nah, kalau nggak bisa ya nisfahu, setengahnya 6 jam. Tapi kalau masih kuat, ozid tambah kerjanya. Lalu ayat horizontal, inilah yang sangat humanistik ternyata, karena kita harus peduli. Wa atal mala ala hubbihi, ya, peduli. Kemudian kita juga harus menepati janji. Janji-janji kecil-kecil, apalagi janji besar-besar seperti politik. Itu bertakwa. Sabar, tidak suka marah-marah. Kemudian juga tentu selalu berbuat baik. Dan jangan lupa tidak mengulangi keburukan yang dia ketahui itu buruk. Lengkapnya itu nanti bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah 1-5, Al-Baqarah 1-7, Ali Imran 1-34-1-5, Al-Anbiya 48-50, Az-Zariyat 15-20. Oke, kita masuk milenial. Kawan semuanya, saya melihat ada Parents Day on Awareness. Gaya hidup serba instan, ini tantangan kita. Serba copas, semua yang tersedia siap saja. Ya, apalagi dengan corona, ya kita memang butuh yang cepat. Online menyuguhi kita dengan baik. Sikap tidak peduli pada lingkungan. We don't care about others. Dekat tapi terasa jauh, jauh tapi dekat. Ya, kita kadang-kadang sudah kumpul di satu meja, masing-masing HP, berkaitan, berhubungan dengan orang luar. Boleh dalam sekota, seprovinsi, mungkin senegara, atau bahkan ke luar negeri. Ya. Kemudian mengabaikan dunia pendidikan dan agama. Memang semakin important karena tadi pengaruh ideologi dua yang sangat luar biasa itu, ya, Al-Masyriq wal Maghrib. Game lebih penting. Buka internet bisa berjam-jam. Ya, WhatsApp berjam-jam. Tapi baca Quran dengan terjemahan, dengan memakna itu kurang. Bahkan jarang atau tidak pernah dalam satu hari. Teknologi gadget kurang optimal pemakaiannya. Ya, canggih-canggih tapi tidak dimanfaatkan dengan baik.
Padahal kalau digunakan untuk riset, masya Allah, ya. Suka coba-coba, karena milenial itu sekalipun sering merugikan sendiri. Umpamanya sekarang itu cryptocurrency, banyak yang terjebak. Saya tahu ada mantan rektor yang kena, ya. Rektor UIN. Ya. Lalu apa? Internet ya kita berharap, ya. Kita ini melahirkan agent of change, seperti para nabi, para anbiya, wal mursalin, para sahabat, tokoh-tokoh, ya, ulama, ya, warasatul anbiya. Kemudian juga ikut mencari solusi. Dan kita kalau perlu ya jangan hanya objek terus, tapi harus menjadi subjek dan tidak turut hanyut, ya, menjadi korban dari dampak negatif information communication technology. Aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Kepedulian sosial sejak dini dalam keluarga ditanamkan, sekolah dan masyarakat. Pentingnya penguatan literasi digital, jangan termakan dengan digitalisasi. Kebijakan dan regulasi baru yang relevan dan mencerahkan sangat dipentingkan. Selanjutnya, peluang dan harapan. Informasi lebih cepat memang sangat luar biasa, real time, ya. Inovasi tumbuh dan di berbagai bidang melalui teknologi digital yang memudahkan kajian dan pekerjaan. Media massa berbasis digital sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan seharusnya digunakan. Tentu kualitas SDM meningkat karena pemanfaatan ICT, sumber pembelajaran di library. Sekarang itu ada namanya Z-Library, buku ratusan ribu. Z-Library, banyak ya macam-macam itu. Harus kita ini familiar dengan aplikasi-aplikasi seperti itu, ya. Bahkan juga sekarang ada e-bisnis, e-shopping, kita bisa beli buku dengan mudah sekali, ya. Tidak sama kami dulu ya harus. Memang kenapa kami ke Montreal sebetulnya? Karena buku di sana rasa-rasanya tidak ada yang kita cari, itu tidak, semua ada. Dan kalau ada yang tidak ada, kita bisa namanya interlibrary loan. Kita di sana menemukan buku-buku khutbah. Kalau kita mau meneliti tentang khutbah, siap buku-bukunya. Kadang juga ceramah-ceramah lurah pun ada. Apalagi kalau ceramah presiden atau presiden, sambutan menteri dan seterusnya. Jadi seharusnya membuat kita bisa mengubah, menyimpan dan menyampaikan, menyebarluaskan informasi secara cepat, berkualitas, efektif dan efisien. Kita bisa menjadi content creator yang produktif, yang bermanfaat. Nanti Pak Surari kalau ini panjangan saya bisa 5 menit lagi. Ya memang juga ada ancaman ya. Hakim kalau tidak jujur bisa memanfaatkan orang lain punya. Karena memang berpikir pintas, pendek, ya, kurang fokus. Penyalahgunaan pengetahuan untuk tindak pidana, ya, seperti banyak hacking, ya, perbankan, penipuan, cyberspace, cybercrime. Kemudian juga menurunnya moralitas, individualisme dan antisosial. Tidak memaksimalkan ICT secara efektif dan efisien untuk pembelajaran, lesson learned, ya. Sharing pengalaman. Rendahnya ketersediaan, ya, lapangan pekerjaan karena SDM rendah, ya. Kemudian munculnya informasi digital yang tidak sesuai fakta, ya. Inovasi memutarbalikkan fakta. Budaya malas, ya, gerak malas gerak yang biasa disebut dengan mager, ya. Karena teknologi atau kecanduan teknologi gadget, ketergantungan pada internet, membudayanya informasi, membeludaknya informasi,
bercampurnya yang asli dan yang palsu. Oke. Kurangnya kreativitas berpikir karena tradisi copas, copy and paste. Kawan-kawan semuanya, saya sebetulnya untuk studi komunikasi Islam mengajukan sebuah model yang disebut dengan active reception model. Ya. Next. Active reception model ini sebetulnya adalah kita semua harus aktif. Ayatnya banyak sekali. Fadzakir inna ba'di dzikra sayadzakkaru may yasha. Tidak ada pembelajaran kecuali Anda yang merasakan ada manfaat. Kalau teori komunikasinya itu uses and gratifications. Al-Quran lebih tajam lagi karena memasukkan aspek khasyah. Innama tunziru man ittaba'a wa khasyar rahman bil ghaib. Khasyah. Makanya Islamofobia dibangun, Islamic terrorism dibangun karena memang orang bisa berubah karena takut. Ya, tapi kita mengajarkan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber kita manfaatkan, bukan kita dikontrol oleh sumber, kita yang kontrol sumber. Materi kita jadi subjek, ya. Digital teknologi kita harus manfaatkan semaksimal mungkin. Dan dosen, mahasiswa, peneliti semuanya harus aktif berpikir, menemukan tadi dasen dan dasolen, kemudian novelty-nya apa. Tentu kita memerlukan paradigma, kita perlukan model teori. Temukan teori Anda, model Anda sendiri yang dari Quran itu sangat luar biasa. Konsep, ya, data collection, data analysis, baru ada verifikasi. Singkatnya, kawan-kawan, kalau kita disuruh mereview artikel internasional, kebetulan saya jadi reviewer di banyak jurnal internasional, yang diminta sebetulnya yang 7 ini. Yang sering banyak menulis miss, ya, lewat. Apa permasalahannya? Tidak bisa kita temukan permasalahan di 2 halaman pertama. Pertanyaannya apa? What is your research question? Lalu assumption, your thesis statement. Apa sebetulnya yang Anda akan buktikan yang belum pernah dikemukakan oleh siapapun, termasuk malaikat Jibril. Ya tentu Jibril baru ngomong pada Anda saat itu, karena Jibril tidak pernah pensiun memberi informasi terus. Bahkan kalau tasawuf, Rasulullah juga ikut memberi informasi. Ya, tahu ayatnya bahwa Nabi itu yu'alimul kitab wa yuzakkihim wa yu'alimul kitab terus menerus. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhul kitab wal hikmah. Tasawuf itu ya, Rasulullah ikut membimbing terus, makanya di situ fi'il mudhari, tidak fi'il madhi. Kita harus ada teori, kalau social science ada konsep, lalu ada hasil analisis kita, lalu ada simpulan, dan tentu ditutup dengan daftar pustaka yang padat. 10 tahun terakhir jurnal sudah bisa 70%, 30% kita tolerir karena wajar kita mengapresiasi karya-karya ilmiah sebelumnya. Oke, terakhir ya. Terakhir kawan-kawan, saya menganggap bahwa kaum milenial akrab dengan kemajuan teknologi media, oleh karena itu mereka harus kita ingatkan. Karena kenapa? New media bisa mengakibatkan diotorisasi dan demokratisasi agama. Terjadi inklusivitas agama, hilangnya absolutisme agama, tetapi juga muncul konservatisme, radikalisme, ekstremisme agama. Ini memungkinkan milenial menjadi Muslim inklusif progresif atau Muslim eksklusif konservatif, atau mungkin menjadi Muslim moderat
wasatiyah. Sekarang menjadi jargon di banyak universitas karena memang dinakodai oleh Kementerian Agama. Secara singkat saya tunjukkan model yang saya bangun, ya. Nanti untuk detailnya silakan ya. Next, agak cepat, ya. Ini model yang paling bawah itu, kembali tadi, ya. Paling bawah itu yang warna hijau, ya. Kemudian next, ya, yaitu active reception model. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak ada perubahan kecuali kita yang mengubah diri sendiri. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau mau lebih nikmat, ubah diri sendiri. Mau lebih cantik, mau lebih ganteng, mau lebih kaya, comfortable, it's in yourself. Jelas saya banyak dalam waktu. Next. Ini tadi ya, kita harus self sufficiency, ya, self help, bantu diri sendiri. Oke, next. Ayatnya lengkap, ya. Kita harus membangun kreativitas. Ilmu komunikasi, kawan-kawan semuanya, umumnya itu masih di barat. Padahal Al-Quran luar biasa inspiratif. Oke, mau lihat artinya? Ada namanya diffusion of innovation. Ya, itu menyebarkan informasi secara tidak. Orang Amerika menjadi kaya raya. Next, ada namanya social marketing. Orang Jepang kaya raya dengan model ini. Yang ketiga, ya, assembly. Korea menyusul kaya raya dengan model assembly. Yang keempat, sebetulnya Habibie sudah pernah mengemukakan kalau kita ingin maju seperti Amerika, Eropa, Jepang, kita harus sejajar dengan mereka dengan menciptakan pesawat, karena di atas pesawat semua ada teknologi. Ada microwave, ada kipas angin, ada televisi, ada fridge, kulkas, ada telepon, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya kalau kita bisa membuat pesawat, semua yang kecil-kecil itu kita bisa. Dan terbukti bagaimana, saya penutup, ya. Penutup dalam surah An-Naml ayat 40 dikatakan, karena Sulaiman mengatakan, wahai jin, siapa yang bisa memindahkan istana Balqis dengan waktu yang cepat? Lalu Ifrit mengatakan, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya akan pindahkan singgasana Balqis sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Sulaiman mengatakan ini kelemahan. Mungkin Bapak Ibu sudah duduk sini jam 8 tadi, ya. Sekarang kita sudah jam 10 lewat. Kelemahan bagi Sulaiman. Lalu dia tanya orang biasa tapi intelektual, mungkin alumni Kediri, ya. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu. Saya akan pindahkan singgasana ini sebelum even matamu berkedip. Lebih cepat daripada kedipan mata. Seperti lagunya dulu namanya Raffi, ya. Siapa namanya ya penyanyi tadi? Raffi. Nah, itu kedipan mata. Real time. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun, ya. Fastabiqul khairat wallahul muwaffiq. Pakai kutubu jadi muwaffiq ila aqwamit thoriq, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.